Saya tinggal di benua langit darah untuk beberapa waktu, jadi saya memang memiliki pengetahuan tentang itu. Seni iblis darah dawa adalah seni kultivasi yang paling umum di benua langit darah. Hampir 4 atau 5 dari setiap 10 pembudidaya di sana benua menggunakan seni kultivasi alam ini. Sekte darah Dao di benua itu juga sangat kuat dan dapat disebut sebagai kekuatan tertinggi di benua itu. Adapun warisan misterius yang Anda sebutkan, mereka memang ada, dan banyak orang telah berkultivasi mereka secara rahasia. Namun, para pembudidaya ini adalah musuh bebuyutan sekte Bladao, dan kebanyakan dari mereka sangat tertutup, sehingga mereka sangat sulit untuk ditemui. Saya pernah bertemu dengan seorang kultivator misterius yang mengklaim bahwa dia telah mengembangkan ilmu sihir, dan dia memiliki beberapa boneka kayu yang bisa dengan mudah menghancurkan banyak musuhnya yang kuat, jawab Seng Blatso. Sihir, jenis warisan ini telah muncul beberapa kali di benua Tianyuan kami di zaman kuno, tetapi mereka tampaknya telah segera dihancurkan dalam upaya terpadu oleh makhluk kuat di benua itu pada saat itu. Saya tidak berpikir bahwa warisan seperti itu akan tetap ada di benua langit darah, sepertinya kita harus berhati-hati selama perjalanan kita. Ngomong-ngomong, dari kekuatan mana kamu membuat musuh selama waktumu di benua langit darah? Hon Li bertanya. Itu adalah sekte tulang darah, salah satu sekte utama Dao darah. Namun, saya hanya di tahap tempering spasial, dan musuh yang saya buat hanyalah salah satu tetua dari sekte tulang darah. Bertahun-tahun sudah berlalu, mungkin mereka sudah menyerah pada saya. Bahkan dalam skenario terburuk, saya hanya bisa mengubah penampilan saya sedikit, dan itu akan menghindari masalah yang tidak perlu, jawab jiwa darah. Tidak perlu bagimu untuk mengubah penampilanmu. Benua langit darah tidak seluas 2 benua, tetapi masih akan sangat sulit bagimu untuk menghadapi musuhmu. Bahkan jika kamu melakukannya, aku akan berhati-hati dari mereka untukmu, kata Hon Li dengan acuh tak acuh. Jiwa darah sangat gembira mendengar ini. Aku akan berterima kasih padamu sebelumnya, senior. Sama seperti jiwa darah berkomunikasi dengan Hon Li, wanita berbaju ungu juga menyampaikan laporan kepada pria tua berambut merah bernama Ming Zun. Jadi dia menerima gadis-gadis yang harum, tetapi menolak semua hadiah lainnya, pria tua itu menegaskan. Benar, jawab wanita berbaju ungu. Menarik. Tampaknya tidak akan semudah itu untuk menenangkannya, tapi dia juga tidak sepenuhnya menolak guild kita. Feiyun, jika rekan Taois Han mengajukan permintaan apapun padamu, maka lakukan yang terbaik untuk memenuhinya, tidak ada perlu melaporkan kembali kepada saya lebih jauh, kata pria tua itu dengan senyum tipis. Chuan Ming Zun, bolehkah saya bertanya mengapa kami mencoba merekrut senior ini? Bahkan jika dia lebih kuat dari rata-rata Grand Ascension Stage, tidak pernah ada tamu Grand Ascension Stage lain yang telah menerima tingkat perawatan ini. Feiyun agak bingung. Jika dia adalah makhluk Grand Ascension Stage biasa, maka tentu saja tidak perlu untuk semua ini. Tetapi apakah kamu sudah melihat informasi mengenai eksploitasinya? Ming Zun bertanya sambil tersenyum. Saya melakukannya, tetapi informasinya sangat tidak terperinci. Semua yang disebutkan adalah bahwa dia berkembang ke Grand Ascension Stage dalam waktu yang sangat singkat, dan bahwa dia telah memasuki alam iblis penatua sebelumnya, jawab Feiyun dengan hormat. Itu karena rekan Daois Han bangkit begitu cepat sehingga serikat dagang kita masih belum punya cukup waktu untuk mengumpulkan banyak informasi penting tentang dia. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa jika peringkat untuk 10 makhluk paling kuat dari Spirit Realm dibuat, dia kemungkinan besar akan mengambil salah satu dari tempat itu, Ming Zun menjelaskan dengan ekspresi serius. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Feiyun benar-benar tercengang mendengar ini. HMPH, kenapa lagi menurutmu aku akan melakukan semua ini untuk mencoba dan menenangkannya? Ming Zun mendengus dengan memutar matanya. Hati wanita itu tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dengan patuh. Ming Zun tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya melambaikan tangan untuk memecatnya. Setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyapukan lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya terang yang langsung menghilang ke dinding batu di sampingnya. Suara mendengung keras segera terdengar, setelah itu sosok yang tidak jelas dimanifestasikan dalam awan kabut putih.
Sosok itu menoleh ke Ming Zun, dan sedikit kejutan muncul di matanya saat dia bertanya, "Ming Zun, bukankah kamu sedang mempersiapkan pelelangan di benua Tianyuan? Mengapa kamu tiba-tiba menghubungiku?" "Bing, jika aku mengingatnya dengan benar, kamu masih membutuhkan sekutu yang kuat untuk rencana yang akan kamu laksanakan," katanya Ming Zun. "Mengapa kamu bertanya? Mungkinkah kamu berubah pikiran dan bersedia datang dan membantuku?" Sosok yang tidak jelas itu bertanya dengan suara dingin. "Tentu saja tidak. Bukannya kamu tidak tahu tentang sumpah yang aku bersumpah untuk tidak pernah menginjakan kaki di benua langit darah lagi?" jawab Ming Zun. "Kalau begitu, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini?" Sedikit ketidaksabaran merayap ke dalam suara sosok yang kabur itu. "Saya tidak dapat membantu Anda, tetapi saya telah menemukan seseorang yang seharusnya dapat membantu Anda," Ming Zun menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Suara sosok yang tidak jelas itu semakin dingin setelah mendengar ini. "Apakah kamu mengatakan kamu telah mengungkapkan rencana kami kepada orang lain?" "Tentu saja tidak. Ini adalah masalah yang sangat penting, saya tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun tanpa persetujuan Anda," jawab Ming Zun. Nada suara sosok yang tidak jelas itu sedikit melunak saat dia berkata, "Bagus. Siapa orang yang kamu maksud? Karena aku yakin kamu sudah sadar, rata-rata Grand Ascension Stage tidak akan banyak membantu saya, dan jika terlalu banyak orang yang mengetahui apa yang kami lakukan, rahasianya dapat menyebar dengan cepat." "Hehe, kenapa kamu tidak melihat sendiri?" Ming Zun terkekeh saat dia membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke depan, dan bola cahaya muncul dari ujung jarinya sebelum berubah menjadi proyeksi humanoid yang tidak lain adalah Hon Li. "Siapa itu? Saya tidak ingat pernah melihat seseorang seperti dia sebelumnya. Apakah dia adalah Grand Ascension Stage baru di benua Anda?" Sosok yang tidak jelas itu bertanya dengan suara bingung. "Itu benar, rekan Taois Han baru-baru ini menjadi makhluk tahap kenaikan besar, tetapi dia memiliki kekuatan yang tak terduga dan pasti akan menjadi sekutu yang sangat berguna," jawab Ming Zun. "Oh, jarang melihatmu memberikan pujian setinggi itu kepada seseorang, pria ini pasti sangat kuat. Kenapa aku belum pernah mendengar seseorang sekali berini? Apakah dia pernah melakukan sesuatu yang penting di masa lalu?" tanya sosok yang tidak jelas itu. "Tidak banyak eksploitasi penting darinya, tapi ada satu yang cukup untuk membuatnya dikenal di seluruh alam roh. Pernahkah Anda mendengar tentang kematian Ratu Stemborer baru-baru ini di alam iblis penatua?" tanya Ming Zun. "Tentu saja. Masalah tentang Ratu Stemborer adalah krisis besar, dan bahkan beberapa rekan Taois saya dari benua langit darah berkelana ke alam iblis penatua untuk itu. Saya mendengar bahwa Ratu Stemborer dibunuh oleh salah satu patriark dari alam iblis penatua, Baohwa, serta beberapa orang lain. Mungkinkah dia adalah salah satu orang yang terlibat?" Sosok yang tidak jelas itu segera mengembangkan gambaran kasar tentang siapa Han Li. "Benar. Dari apa yang saya dengar, rekan Taois Han ini adalah orang yang benar-benar membunuh Ratu Stemborer, sementara Baohwa dan yang lainnya hanya memainkan peran kecil," jawab Ming Zun. Hati sosok yang tidak jelas itu tersentak setelah mendengar ini. "Begitukah? Kalau begitu, bukankah rekan Taois ini termasuk di antara segelintir makhluk paling kuat di seluruh alam roh?" "Hehe, aku tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar tangguh, tapi dia pasti memiliki kekuatan yang tak terduga. Aku sudah diberitahu bahwa dia menghadiri lelang ini untuk tempat teleportasi antar benua, jadi dia harus segera pergi ke benua langit darahmu. Saya hanya memberi Anda informasi ini, terserah Anda untuk merekrutnya." Ming Zun terkekeh. "Baiklah, jika ini berhasil, maka aku akan berhutang budi padamu. Jika itu saja, maka mari kita akhiri komunikasi kita di sini." Komunikasi antar benua membutuhkan terlalu banyak pengeluaran kekuatan spiritual. Sosok yang tidak jelas itu membuat segel tangan saat dia berbicara, dan gambar di dinding batu segera hancur menjadi bintik cahaya spiritual di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Ming Zun tidak terganggu oleh ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menutup matanya untuk beristirahat. 1 hari berlalu, dan tanggal dimulainya pelelangan semakin dekat. Selama waktu ini, Han Li belum pernah menginjakan kaki di luar pavilion, sedangkan Jiwa Darah dan yang lainnya sering mengunjungi semua toko di kota, membeli banyak bahan dan harta yang sangat langka di dunia luar.
Barang-barang itu tentu saja tidak cukup untuk menarik perhatian Han Li, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mengunjungi toko-toko di kota, memilih untuk bermeditasi dan menunggu dimulainya pelelangan. Pada hari ini, Han Li sedang dalam proses bermeditasi ketika dia akhirnya menerima jimat transmisi dari wanita berbaju ungu. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bangkit sebelum berangkat dari ruang rahasia. Han Li mentransmisikan suaranya ke jiwa darah dan yang lainnya saat dia keluar dari ruang rahasia, dan pada saat dia muncul dari gerbang depan, mereka sudah menunggunya dengan hormat. Han Li menginstruksikan Patriark Hwasi dan 12 gadis harum untuk tetap tinggal, hanya membawa jiwa darah dan ZH Ugur bersamanya saat mereka terbang menuju pusat kota. Tak lama kemudian, orang lain juga mulai muncul dari kelompok bangunan terdekat, serta pavilion tamu lainnya di tempat lain di kota, dan semuanya berkumpul menuju tempat yang sama. Pada saat Han Li tiba di atas pagoda, banyak orang sudah memasuki gedung. Han Li melirik penjaga lapis baja yang berdiri di luar pagoda, lalu turun di depan pintu masuk dengan jiwa darah dan ZH Ugur. Tepat pada saat ini, Fei Yun muncul dari dalam pagoda dengan cara yang elegan, lalu mengulurkan hormat ke arah Han Li. Selamat datang di pelelangan kami, Senior Han. Jika Anda tidak keberatan, izinkan saya untuk memandu Anda ke tempat tersebut. Dia sepertinya telah menunggu di sini sebelumnya. Han Li sama sekali tidak terkejut dengan ini, dan dia mengangguk dengan senyum tipis sebagai jawaban. Tolong pimpin, Pri Fei Yun. Fei Yun segera melambaikan tangan ke arah para penjaga, dan kelompok Han Li diizinkan masuk ke pagoda tanpa pemeriksaan apapun. Begitu dia melangkah ke pagoda, Han Li segera mendeteksi ledakan fluktuasi energi yang aneh, dan pemandangan di sekitarnya dengan cepat memudar. Sepertinya dia hanya mengambil satu langkah, tetapi dia muncul tepat di depan tangga di lantai pertama pagoda. Ada dua makhluk asing berkulit pucat di tangga di depannya, dan mereka benar-benar menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya, hanya menyisakan sisa fluktuasi spasial di belakang mereka. Jadi ini pintu masuk sebenarnya ke tempat pelelangan. Han Li bertanya. Itu benar, tangga ini akan membawamu langsung ke ruang di mana pelelangan diadakan, jawab Fei Yun sambil tersenyum. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, lalu melangkah ke tangga, di mana dia dan yang lainnya segera mulai melengkung di tengah ledakan kekuatan spasial. Beberapa saat kemudian, Han Li dan yang lainnya berada di stand elegan yang berukuran lebih dari 100 kaki. Ada penghalang cahaya hampir transparan tepat di depan, dan melaluinya, sebuah alun-alun raksasa terlihat di bawah. Di sekitar alun-alun ada banyak orang dan kursi batu, sementara sekitar 50 hingga 60 kabin batu perak melayang lebih dari 100 kaki di udara di tepi alun-alun. Setiap kabin batu memiliki tanda emas di seluruh permukaannya, dan tidak mungkin bagi mereka yang berada di luar untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan orang-orang di kabin. Han Li terletak di salah satu kabin ini dengan Fei Yun berdiri di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Pengaturan ini tampaknya tidak berbeda dari lelang biasa, tetapi Han Li saat ini mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang lebih dari 10.000 kaki di udara di atas alun-alun. Ini adalah awan 5 warna dengan penjaga lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya, melepaskan semua jenis fluktuasi pembatasan yang menyebar ke seluruh langit dan mencakup seluruh platform. Bahkan lebih tinggi di atas awan 5 warna adalah istana megah yang agak kabur dan tidak jelas, dan alunan musik surgawi bisa terdengar dari istana, mencolok satu dengan rasa relaksasi. Selain mengadakan pelelangan di ruang terpisah ini, saya dapat melihat bahwa banyak tindakan pencegahan telah disiapkan. Serikat dagang Anda benar-benar dipersiapkan dengan baik, tiba-tiba Han Li berkata sambil tersenyum. Harta yang akan muncul selama pelelangan ini jauh lebih berharga daripada pelelangan sebelumnya, jadi tindakan pencegahan ini sangat diperlukan. Bahkan ada 2 atau 3 item yang dapat menunda kesusahan besar surgawi seseorang, jadi kita harus hati-hati kalau ada orang yang menyembunyikan motif jahat, jawab Fei Yun. Tidak ada yang berani mencoba apapun setelah mereka menyaksikan semua yang telah diatur di sini, kata Han Li dengan senyum penuh arti. Saya tentu berharap begitu. Pelelangan akan segera dimulai, dan saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi sekarang, Senior Han.
kata Fei Yuan sambil tersenyum sambil mengalihkan pandangannya menuju alun-alun di luar penghalang cahaya. Silakan, tidak perlu menemaniku, jawab Han Li dengan lambaian tangannya. Dengan demikian, Fei mengulurkan busur perpisahan sebelum berangkat dari kabin batu, hanya menyisakan trio Han Li di ruangan itu. Tidak heran guild dagang Hilian mengambil begitu banyak tindakan pencegahan ketika ada kesengsaraan yang menunda harta di antara barang-barang lelang, kata Jiwa Darah. Memang, itu adalah satu-satunya harta yang akan menggoda makhluk tahap kenaikan agung untuk mengambil tindakan jahat, jawab Han Li. Apakah kamu tidak tertarik dengan harta seperti ini, senior? Bahkan jika kamu tidak membutuhkan harta seperti itu sekarang, mereka kemungkinan besar masih akan sangat berguna bagimu di masa depan. Jiwa Darah tidak bisa tidak bertanya. Hehe, aku akan khawatir tentang hal-hal itu maka saatnya tiba. Bahkan jika aku menginginkan harta seperti ini, aku tidak akan mencarinya selama pelelangan ini. Ada beberapa puluh makhluk Grand Ascension State lainnya yang hadir. Jika aku mencoba untuk mengambil harta itu dengan paksa, kemungkinan besar tidak akan berakhir baik untukku. Karena itu, aku akan memusatkan perhatianku pada target utama kami, yang merupakan tempat teleportasi antar benua, jawab Han Li sambil tersenyum, tampaknya benar-benar tidak tertarik dalam kesusahan itu menunda harta. Sementara itu, ZH Ugur sedang melihat semua makhluk asing di luar penghalang cahaya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh alun-alun akhirnya dipenuhi dengan puluhan ribu makhluk asing di atau di atas spatial tempering stage. Tepat pada saat ini, ledakan gemuruh terdengar di tengah alun-alun yang kosong, dan sebuah platform batu mulai naik dari permukaannya. Segera setelah itu, formasi cahaya muncul di alun-alun, setelah itu Ming Zun muncul. Dia tidak terlalu tinggi atau mengesankan, tetapi pada saat dia tiba, aura berat langsung memenuhi seluruh tempat lelang. Beberapa makhluk asing yang mengobrol segera terdiam dan mengarahkan pandangan mereka ke platform batu. Saya Ming Zun, manajer Hilian Trade Guild di benua ini. Hehe, saya yakin saya tidak membutuhkan banyak pengenalan, jadi saya tidak akan membuat kalian semua bosan dengan satu aturan ini. Pelelangan serupa dengan pelelangan lainnya, dan semua yang melanggar aturan akan saya tinggalkan. Baiklah, dengan ini, saya umumkan dimulainya pelelangan ini, secara singkat. Segera setelah itu Ming Zun naik ke udara sebagai seberkas cahaya perak, menghilang ke awan 5 warna di atas setelah hanya beberapa kilatan. Pada saat yang sama, seorang wanita menggairahkan cantik dengan senyum di wajahnya muncul di platform batu di tengah kilatan cahaya spiritual. Wanita itu memiliki sepasang mata berayar besar yang dipenuhi dengan rayuan tak terbatas, dan hanya dengan melihat tatapannya membuat darah makhluk asing yang dekat dengan platform mendidih di pembuluh darah mereka. Apa yang cukup penting adalah bahwa wanita itu memiliki 3 ekor berbulu merah muda yang berkibar lembut dari sisi ke sisi, menambah daya tariknya yang menggoda. Itu rubah tampan berekor 3. Aku tidak berpikir makhluk seperti itu benar-benar ada di alam roh kita. Aku ingin tahu dari mana guild dagang Hilian menemukannya. Titik. Alun-alun segera meletus menjadi obrolan sekali lagi, dan banyak pria asing yang hadir menatap tajam pada wanita berekor 3 dengan yang tak terselubung di mata mereka. Wanita itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ini, dan dia berkata dengan suara lembut, saya Hu Yus Huang, dan saya dipercayakan oleh senior Ming dengan tugas menyelenggarakan lelang ini. Yakinlah, saya telah menyelenggarakan banyak lelang serupa di masa lalu. Jadi saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Kamu telah menyelenggarakan banyak lelang? Bagaimana mungkin itu benar? Jika seseorang sepertimu muncul selama lelang lain, kami pasti sudah mendengar tentangmu. Sebuah suara menuduh tiba-tiba terdengar, dan banyak orang lain juga menjadi agak terkejut curiga setelah mendengar ini. Jika Anda merujuk ke benua ini saja, maka ini memang pertama kalinya saya menyelenggarakan lelang di sini, jawab Hu Yus Huang dengan cara yang tidak bingung. Apakah itu berarti kamu bukan dari benua ini? Seseorang berseru. Saya selalu tinggal di benua Langit Darah dan baru tiba di benua Tian Yuan sekitar setahun yang lalu, itulah sebabnya tidak ada dari Anda yang pernah melihat atau mendengar tentang saya, Hu Yus Huang menjelaskan. Hehe, sayang sekali kamu bukan dari benua Tian Yuan kami, Perihu.
Jika aku tahu bahwa seseorang yang menakjubkan sepertimu ada, aku tidak akan menahan diri untuk mengambil pendamping Dao begitu lama." Suara laki-laki kasar dengan nada bercanda tiba-tiba terdengar di sudut tertentu alun-alun. "Hehe, kebetulan sekali. Teman Dao terakhirku meninggal baru-baru ini, jadi aku tidak akan menentang memberimu kesempatan." "Siapa yang baru saja mengatakan itu? Bagaimana kalau kamu tunjukkan dirimu dan ulangi kata-kata itu ke wajahku?" Tanda tanya Yus Huang terkikik, dan sedikit cahaya melintas di matanya saat dia berbicara, di mana aura menggodanya langsung menjadi 3 hingga 4 kali lebih kuat. Seorang pria paruh baya yang dicukur bersih yang duduk tidak jauh dari peron bangkit berdiri dengan rahang yang sedikit ternganga dan wajahnya yang agak merona, lalu menyatakan dengan keras, "Baiklah, permintaanmu. Jika aku tahu bahwa seseorang yang menakjubkan sepertimu ada, aku tidak akan." Tiba-tiba, suaranya berhenti tiba-tiba saat dia kembali sadar, dan wajahnya berubah pucat pasi saat tatapan heran muncul di matanya. "Ah, jadi ini rekan Dawisca dari ras Pupa Batu. Saya merasa terhormat telah menarik perhatian Anda. Bagaimana kalau Anda tinggal bersama saya selama beberapa hari setelah pelelangan? Mungkin kita akan menjadi pasangan yang cocok di surga." Yus Huang terkikik dengan cara yang menggoda, tetapi tatapan dingin muncul di matanya. Pria paruh baya itu memaksakan senyum di wajahnya, dan berkata, "Aku hanya bercanda, Perihu, aku tidak akan berani memendam niat tidak murni seperti itu kepadamu." Dia kemudian buru-buru duduk kembali seolah-olah dia melarikan diri dari kalajengking yang mematikan. "Jadi itu hanya lelucon? Kalau begitu, saya sarankan Anda berhati-hati dengan kata-kata Anda. Saya akan membiarkan hal-hal meluncur pada kesempatan ini, tetapi jika ada yang mencoba membuat lelucon serupa, maka saya tidak akan melakukannya." "Memaafkan." Senyum Wong Yus Huang tiba-tiba memudar saat dia berbicara, dan aura menggodanya berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan. Ekspresi pria paruh baya itu semakin gelap setelah mendengar ini, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Semua orang lain di alun-alun cukup terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan, dan mereka tidak berani menilai Yus Huang dengan cara yang kurang ajar lagi. "Sudah cukup membuang-buang waktu, gadis kecil. Aku tidak datang ke sini untuk melihatmu mengadakan pertunjukan, cepat dan bawa barang-barang lelang." Suara tua yang tidak senang tiba-tiba terdengar dari salah satu kabin batu perak. Hati Yus Huang sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru membungkuk meminta maaf. "Tolong maafkan saya, senior, saya akan segera menyajikan item lelang pertama." Dia kemudian dengan cepat membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke arah tertentu, dan meja batu giok putih segera muncul dari formasi cahaya di bawah platform batu. Duduk di atas meja adalah 3 kotak kayu dengan ukuran berbeda, yang masing-masing diselimuti di bawah penghalang cahaya putih. Item lelang pertama ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di benua Tianyuan, ini adalah botol kecil sumsum tulang singa petir emas yang hanya berhasil diperoleh oleh Serikat Dagang dari benua Guntur setelah mengeluarkan upaya yang ekstensif. Yus Huang mengarahkan jarinya ke salah satu penghalang cahaya saat dia berbicara, dan kotak kayu di dalam penghalang cahaya itu segera ditarik ke dalam genggamannya. "Sumsum singa petir emas. Apakah itu nyata? Bahkan kita yang belum pernah ke benua Guntur pernah mendengar tentang singa petir emas. Untuk berpikir bahwa ini hanya item lelang pertama, lelang ini benar-benar berbeda dari edisi sebelumnya." Kehebohan lain mengalir di seluruh aula karena banyak orang segera mengarahkan perhatian mereka ke kotak kayu kecil. Yus Huang dengan lembut meletakkan tangan ke tutup kotak dengan senyum menggoda, dan tutupnya segera melompat dengan sendirinya, memperlihatkan botol ungu seukuran telapak tangan dengan jimat perak samar yang menempel di permukaannya. Singa petir emas adalah salah satu dari 3 binatang suci dari benua Guntur, dan spesimen dewasa memiliki kekuatan yang sebanding dengan makhluk tahap kenaikan agung. Bahkan sejak lahir, mereka memiliki kemampuan manipulasi petir bawaan, dan pil sumsum petir yang disempurnakan dari sumsum tulangnya dapat memberikan tubuh fisik konsumen dengan tingkat ketahanan petir tertentu untuk jangka waktu tertentu. Namun, pil sumsum petir sangat sulit untuk disempurnakan, dan tidak ada jaminan bahwa seluruh botol sumsum singa emas ini akan memastikan penyempurnaan yang berhasil.
Namun, saya yakin saya tidak perlu menjelaskan betapa berharganya pil semacam itu bagi seseorang yang akan menghadapi kesengsaraan. Hou Yus Huang memperkenalkan sebelum mengarahkan jari ke botol kecil itu, melepaskan beberapa titik cahaya keemasan yang berubah menjadi rune emas sebelum menghilang menjadi jimat perak dalam sekejap. Bunyi tumpul terdengar saat jimat perak muncul dari botol kecil. Segera setelah itu, busur petir ungu meletus dari botol kecil, membentuk jaring petir dan menarik banyak napas takjub dari semua makhluk asing yang hadir. Beberapa di antaranya menatap botol dengan kerinduan yang kuat di mata mereka. Meskipun sumsum singa petir emas belum terungkap, fenomena yang sudah diperlihatkan menunjukkan bahwa desas-desus bahwa itu dapat disuling menjadi pil yang dapat membantu seseorang melawan kesengsaraan petir kemungkinan besar benar. Banyak peserta dengan target lain segera berubah pikiran setelah melihat ini, dan bahkan beberapa makhluk Grand Ascension Stage di kabin perak cukup tergoda. Saya tidak berpikir bahwa barang berharga seperti itu akan menjadi barang lelang pertama. Apakah Anda tidak tertarik pada sumsum karena sifat tahan petirnya? Senior Han Jiwa Darah bertanya. Pil sumsum petir memang dapat meningkatkan ketahanan fisik terhadap kesengsaraan petir, tetapi peningkatannya pada dasarnya dapat diabaikan untuk makhluk tahap kenaikan besar. Selain itu, saya berbeda dari makhluk tahap kenaikan besar normal karena tubuh fisik saya sudah dapat menyaingi tubuh saya bahkan makhluk roh sejati, jadi peningkatannya hampir tidak ada bagiku, jawab Han Li, tampaknya sama sekali tidak tertarik. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Jiwa Darah setelah mendengar ini, dan dia berkata, jika pil sumsum petir memiliki kemanjuran yang terbatas untuk makhluk tahap kenaikan besar, maka mungkin saya memiliki kesempatan. Oh, apakah kamu tertarik dengan barang ini? Han Li bertanya. Saya tidak tahu di mana tubuh saya yang sebenarnya, tetapi dia jelas tidak dalam situasi yang baik. Tidak hanya sangat mungkin bahwa basis kultivasinya tetap stagnan selama bertahun-tahun, dia tidak akan bisa mengumpulkan harta apapun sebagai persiapan untuk kesengsaraan surgawinya juga. Karena itu, saya harus bekerja lebih keras untuk mempersiapkan beberapa sebagai gantinya, jawab Jiwa Darah dengan senyum mesam. Jika Anda tertarik dengan barang ini, silakan beli. Jika Anda tidak memiliki batu roh yang cukup, saya dapat meminjamkan Anda beberapa, Han Li mendorong. Terima kasih, Senior Jiwa Darah sangat gembira mendengar ini. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia mengarahkan pandangannya ke tengah alun-alun lagi. Pada titik ini, Hou Yus Huang sudah meraih botol kecil dan membalikannya. Setetes cairan emas berkilauan mengalir keluar dari botol, dan segera setelah bersentuhan dengan udara, itu berubah menjadi bola petir emas seukuran kepala yang bergemuruh tanpa henti. Keraguan semua skeptis di aula sepenuhnya terhapus setelah melihat ini, dan mereka mulai mempertimbangkan berapa banyak batu roh yang diperlukan untuk membeli sumsum. Hou Yus Huang dengan cepat memeriksa reaksi semua orang, lalu tersenyum saat dia dengan lembut menguncang botol, di mana ia melepaskan semburan cahaya perak yang menarik bola petir emas kembali ke dalam botol. Harga awal untuk botol sumsum singa petir emas ini adalah 10 juta, dan pembelian hanya dapat dilakukan dengan batu roh kelas atas. Penawaran dimulai sekarang. Begitu suaranya menghilang, Hou Yus Huang menyapu lengan baju di udara, dan 5 pilar cahaya meletus ke atas dari formasi cahaya secara bersamaan, membentuk layar cahaya raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar. Layarnya sehalus cermin, dan gambar botol kecil berwarna ungu tergambar di permukaannya. 20 juta. Tawaran pertama langsung menggandakan harga awal, dan banyak orang cukup tercengang mendengar ini. Angka 10 juta inci tiba-tiba muncul di samping proyeksi botol ungu kecil di layar cahaya, dan segera meningkat menjadi 20 juta. 21 juta. 23 juta. Serangkaian tawaran dengan cepat terdengar di seluruh alun-alun. Jumlah di layar dengan cepat meningkat dengan setiap tawaran, dan dalam sekejap mata, itu sudah melebihi 30 juta. Ini adalah harga yang sangat mahal mengingat itu hanya untuk bahan penyempurnaan pil yang bahkan tidak dijamin dapat memperbaiki pil yang sesuai. Semua peserta lelang cukup kaya, tetapi mereka mulai mempertimbangkan apakah mereka harus menyerah pada item tersebut. 35 juta. Suara pria malas terdengar, dan nomor yang ditampilkan di layar cahaya tiba-tiba berubah menjadi warna emas-emas.
Tawaran itu telah dilakukan oleh Grand Ascension Stage yang berada di salah satu kabin perak. Banyak ekspresi makhluk asing sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka hanya berada di tahap integrasi tubuh atau tahap tempering spasial, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengan makhluk tahap kenaikan besar. 36 juta. Hanya setelah beberapa lama seseorang di alun-alun akhirnya berani mengajukan tawaran gelisah lainnya. 37 juta. Tawaran itu dibuat oleh makhluk Grand Ascension Stage lainnya. Pada kesempatan ini, tidak ada yang berani bersaing lebih jauh, dan seluruh alun-alun terdiam. Kamu sepertinya berniat mengamankan item ini, jadi aku akan menyerahkannya padamu, rekan Daois. Tahap Grand Ascension pertama yang telah mengajukan penawaran memiliki suara yang sangat lembut, dan tidak terlihat dari suara ini apakah itu laki-laki atau perempuan. Hehe, terima kasih, rekan Daois. Grand Ascension Stage kedua dijawab. Namun, tepat pada saat ini, tawaran 38 juta dibuat dari kabin perak ketiga. Tidak hanya semua orang di alun-alun cukup terkejut mendengar ini, bahkan penawar di kabin perak pertama tersendat sejenak sebelum menindaklanjuti dengan tawaran 40 juta. 41 juta. Di kabin perak ketiga, jiwa darah memegang piringan bundar sambil menggesekkan jari-jarinya ke udara dengan ekspresi serius. Sementara itu, Han Li sedang menilainya sambil tersenyum sambil duduk di kursinya. 42 juta. Sum-sum singa petir emas ini sangat berguna untuk junior saya. Jika Anda bersedia menyerahkannya kepada saya pasti akan memberi Anda beberapa kompensasi, kata Grand Ascension Stage penawaran lainnya. Jelas bahwa Grand Ascension Stage ini tidak menyadari bahwa dia bersaing dengan junior Spatial Tempering Stage dalam penawaran. Ekspresi jiwa darah berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia melemparkan pandangan ragu-ragu ke arah Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia berkata, yakinlah, ini adalah lelang, jadi penawar tertinggi menang. Jika kamu benar-benar membutuhkan barang ini, kamu dapat mengamankannya tanpa ragu. Terima kasih, senior. Kata-kata Anda sangat meyakinkan saya, kata jiwa darah itu dengan penuh rasa terima kasih. Dia kemudian mengetuk cakram bundar itu beberapa kali lagi sebelum menyebutkan harga 45 juta. Harganya dinaikkan sebesar 3 juta dalam satu tawaran, dan banyak hati peserta lelang tersentak setelah mendengar ini. Penawar Grand Ascension Stage lainnya juga terdiam, dan setelah 3 panggilan konfirmasi dari Hou Yus Huang, pemilik baru Sum-Sum Golden League Ming Lion diumumkan. Jiwa darah secara alami sangat gembira, dan tak lama kemudian, seorang pelayan dari Serikat Dagang dikirim untuk mengirimkan barang itu kepadanya, di mana dia segera mengeluarkan batu roh yang dibutuhkan. Aku tidak mengira kamu sekaya ini, Sister Blood Spirit. Kamu mengeluarkan sejumlah besar batu roh bahkan tanpa mengedipkan mata, kata ZH Ugur dengan sedikit rasa iri di matanya setelah kepergian pelayan itu. Pada usia dan basis kultivasinya, dia secara alami tidak memiliki jumlah batu roh yang mendekati ini. Batu roh ini terakumulasi selama bertahun-tahun oleh tubuh asli saya. Saya tidak berpikir bahwa sesuatu yang langka seperti sum-sum singa petir emas akan muncul sejak awal. Jika tidak, saya pasti akan menunggu sedikit lebih lama. Sekarang saya telah membeli barang ini, saya tidak akan dapat membeli apapun selama pelelangan ini. Jiwa darah menghela nafas sebelum menyimpan botol kecil di tengah kilatan cahaya spiritual. Saya pikir Anda membuat keputusan yang bijaksana, Sister Blood Spirit. Pasti akan ada barang lelang yang lebih berharga daripada sum-sum singa petir emas ini, tetapi harganya pasti akan jauh lebih tinggi juga. Saya yakin banyak dari peserta juga cukup ragu-ragu karena pelelangan baru saja dimulai. Jika tidak, harga untuk barang ini kemungkinan besar akan ditawar lebih jauh, kata ZH Ugur sambil tersenyum. Untung senior Han ada di sini bersamaku. Kalau tidak, aku pasti tidak akan berani menawar melawan makhluk tahap kenaikan besar. Bahkan jika tahap kenaikan besar itu tidak menghadiri pelelangan ini, orang lain kemungkinan besar akan melakukannya. Aku juga tidak mau membiarkan sum-sum ini lolos dari genggaman mereka dengan mudah, kata jiwa darah itu sambil melirik ke arah Han Li dengan penuh rasa terima kasih.
Saya pikir Anda perlu meminjam beberapa batu roh dari saya, tetapi tentu saja hal yang baik bahwa Anda mampu membeli barang ini sendiri, jawab Han Li dengan senyum tipis, lalu mengarahkan pandangannya ke tengah dari alun-alun lagi. Bahkan Han Li agak terkejut bahwa sesuatu yang langka seperti sumsum Golden Lightning Lion telah disajikan sebagai item lelang pertama, dan dia mulai menantikan item lelang lainnya. Di platform batu, Huyus Huang telah menarik kotak kayu kedua yang sedikit lebih panjang ke dalam genggamannya, dan begitu dia membuka kotak itu, raungan naga yang keras segera terdengar. Garis cahaya biru melesat keluar dari kotak, kemudian berubah menjadi wirm biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki dalam sekejap sebelum naik ke udara seolah-olah mencoba melarikan diri. HMPH, kembali ke sana. Sebuah harum dingin terdengar dari dalam awan 5 warna di atas, setelah itu beberapa semburan cahaya keemasan meletus dari awan di dekatnya sebelum menyerang wirm biru dengan akurasi yang tepat. Wirm itu mengeluarkan tangisan sedih sebelum gemetar saat jatuh dari udara. Pada saat ini, Huyus Huang meneriakkan sesuatu sebelum mengarahkan jari ke arah wirm biru, dan cahaya di sekitar tubuhnya memudar, di mana ia kembali menjadi pedang biru sebelum perlahan turun ke arahnya. Huyus Huang menarik pedang ke dalam genggamannya sendiri sebelum menggosokkannya dengan lembut di antara kedua tangannya, dan cahaya biru yang berkilauan di permukaannya segera mereda, begitu pula aman naga. Cahaya biru samar melintas di mata Han Li, dan dia segera dapat mengidentifikasi pedang itu cukup kuno dalam desain dan panjangnya tidak lebih dari 1 kaki. Yang cukup menarik adalah gagang itu mengambil setengah dari panjang keseluruhan pedang, sehingga menghasilkan bilah yang sangat pendek. Bilah pedang itu penuh dengan pola roh berbentuk sisik, sementara gagangnya dibuat dalam bentuk kepala wirm biru dengan kristal berbentuk bulan sabit yang terkunci di dalam mulutnya. Pedang Azure Wyrm Crescent ini adalah salah satu dari 3 pedang roh yang dimiliki oleh Old Man Crescent, yang merupakan sosok yang sangat terkenal di benua Tianyuan 100.000 tahun yang lalu. Selama proses penyempurnaan pedang itu direndam dalam esensi darah lebih dari 10 Wyrms biru yang kuat, dan begitu terbentuk, Old Man Crescent bekerja selama beberapa abad untuk membimbing dan menyuntikkan kekuatan penting bulan ke dalam pedang. Jadi sifat dan kekuatan spiritual keduanya memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka yang tertarik dapat datang dan periksa pedangnya sendiri. Huyus Huang memperkenalkan sambil tersenyum. Setelah perkenalannya, benar-benar ada beberapa orang di alun-alun yang berdiri dan melangkah ke platform batu satu demi satu untuk memeriksa pedang. Orang-orang ini semua menunjukkan reaksi yang berbeda, dan hampir 30 orang telah mencapai platform secara berurutan dalam waktu singkat. Setelah orang terakhir pergi, Huyus Huang mengangkat pedang tinggi-tinggi ke udara dengan kedua tangannya, dan menyatakan, harga dasar untuk pedang Azure Wyrm Crescent ini adalah 7 juta batu roh, juga akan dikeluarkan dalam roh kelas atas batu. Biarkan penawaran dimulai. Harga dasar item ini lebih rendah dari sumsum singa petir emas, tetapi sebagai perbandingan, jelas ada lebih banyak orang yang tertarik padanya. Begitu suara Huyus Huang menghilang, tawaran 7.500.000 dibuat. 8 juta. 9 juta. Gambar pedang sudah muncul di layar cahaya, dan nomor di sampingnya berubah sangat cepat karena frekuensi tawaran. Namun, begitu harganya mencapai 26 juta, penawaran itu tiba-tiba berhenti. Jelas bahwa semua peserta berpendapat bahwa tidak ada gunanya lagi menawar harga lebih jauh. Adapun makhluk Grand Ascension Stage di kabin perak, mereka tidak tertarik pada harta kaliber ini, jadi tidak ada dari mereka yang repot-repot mengajukan penawaran. Dengan demikian, pedang Azure Wyrm Crescent dijual seharga 26 juta. Huyus Huang kemudian membuka kotak kayu ketiga untuk mengungkapkan biji crimson seukuran kepalan tangan. Ini adalah sepotong besi astral darah yang hanya diproduksi di benua langit darah. Itu adalah bahan yang diperlukan untuk memperbaiki beberapa harta khusus, jadi itu dengan cepat dibeli dengan harga 17 juta. Dengan demikian, pelelangan dimulai dengan baik. Item lelang satu demi satu disajikan dan dijual oleh Huyus Huang, tetapi tidak banyak item yang menarik perhatian makhluk Grand Ascension Stage di kabin terbang. Faktanya, hampir 100 item lelang telah dipresentasikan, tetapi hanya sedikit yang dibeli oleh peserta Grand Ascension Stage.
Han Li secara alami juga tidak tertarik pada barang-barang itu, dan dia tidak membuat tawaran sebanyak itu. Jiwa darah cukup tergoda oleh beberapa barang lelang itu, tapi dia hanya bisa menyerah setelah mendengar harganya. Setelah menghabiskan sebagian besar kekayaannya, dia pada dasarnya diturunkan menjadi hanya penonton untuk sisa lelang. Persekutuan dagang Hilian tampaknya telah meramalkan bahwa barang-barang ini tidak akan cukup untuk menggoda para peserta tahap kenaikan besar, jadi begitu pelelangan berlanjut ke tanda setengah jalan, 5 atau 6 barang yang bahkan lebih berharga daripada sumsum singa petir emas disajikan. Barang-barang ini semua terkait dengan melawan atau menunda kesengsaraan surgawi, dan makhluk Grand Ascension Stage di kabin terbang akhirnya mulai menunjukkan minat. Akibatnya, semua item terjual lebih dari 100 juta batu roh. Bahkan ada bahan khusus yang diperlukan untuk memperbaiki harta tahan kesengsaraan yang dijual dengan jumlah astronomis 400 juta. Makhluk integrasi tubuh dan tahap tempering spasial di alun-alun akhirnya menyadari betapa sangat kayanya monster-monster tua tahap kenaikan besar ini. Han Li juga menunjukkan minat pada materi khusus itu, tetapi dia menyerah pada penawaran setelah harganya melebihi 200 juta. Barang-barang lelang itu akhirnya menarik minat dari para peserta Grand Ascension Stage, dan meskipun barang-barang lelang yang datang setelahnya memiliki standar yang jelas lebih rendah, banyak dari mereka masih dibeli oleh makhluk-makhluk Grand Ascension Stage itu. Waktu perlahan berlalu, dan setelah pelelangan berlangsung hampir sepanjang hari, akhirnya mendekati kesimpulannya. Untungnya, semua orang yang hadir adalah kultivator tingkat tinggi, tidak hanya mereka tidak lelah, mereka semua memberi perhatian ekstra pada barang-barang lelang yang akan datang. Kalian semua telah menunggu lama untuk ini, jadi aku membuang terlalu banyak waktu dengan kata-kata. Selanjutnya, aku akan mempersembahkan 3 item lelang teratas, aku yakin mereka akan memuaskan semua orang, kata Wu Yus Huang dengan senyum misterius, lalu dengan lembut bertepuk tangan. Semburan gemuruh terdengar dari atas, dan awan 5 warna tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan istana emas yang berkilauan. Musik surgawi kemudian mulai diputar di dalam istana, dan 3 wanita cantik yang menakjubkan dalam gaun megah 5 warna muncul, yang masing-masing memegang piring perak yang diselimuti di bawah penghalang cahaya keemasan. Mengikuti ketiga wanita itu, datanglah 4 pria tua dengan pakaian yang berbeda, yang semuanya adalah makhluk Grand Ascension Stage. Begitu ketujuh dari mereka mendarat di perun batu, Hu Yus Huang segera membungkuk hormat ke arah 4 lelaki tua itu. Hu Yus Huang memberi hormat kepada 4 tetua. Saya bermaksud mengunjungi Anda segera setelah saya tiba di benua Tianyuan, tetapi Anda semua berada dalam pengasingan pada saat yang sama, mohon maafkan saya atas pelanggaran saya. Hehe, kamu adalah keturunan langsung dari Pak Tua Hu, kan? Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Jangan khawatir tentang formalitas itu, kami tidak pernah mengambil masalah sepele seperti itu. Kami berempat telah menumbuhkan kemampuan bersama baru-baru ini, dan jika Ming Zun tidak meminta dengan kuat agar kami muncul untuk memastikan keamanan barang lelang yang paling penting, kemungkinan besar kami masih berada dalam pengasingan sekarang, seorang pria tua kurus di garmen kain kasar menjawab sambil tersenyum. 3 item lelang terakhir benar-benar sangat berharga. Kalau tidak, saya pasti tidak akan berani menyarankan kepada Chuan Ying untuk mengundang Anda keluar dari pengasingan, jawab Hu Yus Huang dengan hormat. Tidak apa-apa, penundaan singkat seperti ini tidak akan menghambat kultivasi kita. Tidak perlu memperhatikan kita lebih jauh, lanjutkan pelelangan, kata orang tua kurus sambil tersenyum, sementara 3 lainnya berdiri di sampingnya kesunyian. Tolong tunggu saya sebentar, para tetua yang terhormat. Saya akan menyelesaikan pelelangan sesegera mungkin, kata Wu Yus Huang sebelum melambaikan tangan ke arah ketiga wanita itu, dan mereka segera berjalan sekitar 10 kaki darinya sebelumnya berhenti lagi. Sementara itu, keempat tetua berjalan ke 4 sudut platform batu dalam sekejap sebelum duduk dengan kaki bersilang. Semua peserta pelelangan cukup terkejut bahwa Serikat Dagang Hilian telah membawa 4 makhluk tahap kenaikan besar untuk mengawasi bagian akhir dari pelelangan ini. Tampaknya 3 item lelang terakhir memang sangat berharga.
Pada saat ini, Hu Yus Huang membuat segel tangan, dan penghalang cahaya di atas salah satu piring perak tiba-tiba menghilang, memperlihatkan bendera abu-abu kecil. Bendera itu panjangnya hanya sekitar setengah kaki dan benar-benar kusam dan tidak berkilau. Selain dari beberapa pola roh kuning yang terukir di permukaannya, itu benar-benar biasa-biasa saja. Namun, ada 7 atau 8 jimat perak samar yang terpampang di seluruh permukaan bendera, namun masih mengeluarkan fluktuasi energi aneh yang mengaburkan ruang di sekitarnya. Aku yakin kalian semua pernah mendengar tentang Chao Tich Myriad Spirit Roll. Gulungan itu adalah daftar semua harta paling kuat di dunia ini. Mungkin beberapa dari kalian memiliki beberapa harta roh yang berperingkat lebih rendah namun, saya yakin tidak banyak dari Anda telah menyaksikan harta karun surgawi yang mendalam di bagian atas gulungan, kata Wu Yus Huang dengan senyum menggoda saat dia mengarahkan pandangannya ke seberang alun-alun. Apakah Anda menyiratkan bahwa ada harta karun surgawi yang mendalam di antara 3 item lelang terakhir? Seorang tahap integrasi tubuh tidak bisa tidak bertanya. Hehe, itu benar. Item yang saya pegang sekarang adalah harta karun surgawi yang mendalam, itu adalah bendera pembalik surga, yang berada di peringkat ke-9 pada gulungan roh segudang Chao Tich, kata Wu Yus Huang sambil mengangkat bendera kecil di tangannya. Apa? Itu bendera pembalik surga? Bagaimana mungkin? Harta karun surgawi yang mendalam itu menghilang bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, 7 atau 8 ras besar di benua Tianyuan rusak parah dalam pertempuran memperebutkan harta ini, dan 2 ras yang lebih kecil dimusnahkan sama sekali. Saya tidak pernah berpikir harta ini akan muncul lagi. Obrolan bersemangat segera terdengar di seluruh alun-alun, dan bahkan makhluk Grand Ascension Stage di kabin perak cukup terpana mendengar ini. Aku juga pernah mendengar tentang Heaven Turning Flag, tapi aku tidak pernah berpikir itu akan muncul dalam pelelangan seperti ini, seperti yang diharapkan dari negara adidaya seperti Hylian Trade Guild. Han Li merenung dengan sedikit kejutan di matanya. Adapun jiwa darah dan ZH Ugur, mati mereka sudah melebar karena tidak percaya. Bolehkah saya bertanya apakah itu benar-benar harta karun surgawi yang mendalam di gulungan roh segudang Chao Tich? Jika memang demikian, bukankah serikat dagang Anda akan menyembunyikannya? Tentunya tidak mungkin Anda akan melelang harta yang begitu berharga. Grand Ascension Stage yang telah menawar sumsum Golden Lightning Leon diinterogasi dengan suara dingin. Kamu benar, senior. Jika ini benar-benar harta yang sama di Chao Tich Myriad Spirit Roll, maka tidak mungkin serikat dagang kita berani mengeluarkannya dengan cara yang begitu mencolok. Mengesampingkan yang lainnya, jika beberapa benar makhluk roh akan datang setelah harta karun itu, serikat kita akan berada dalam masalah besar. Namun, saya tidak berbohong ketika saya mengatakan bahwa ini adalah bendera pembalik surga pada gulungan roh segudang Chao Tich, jawab Hu Yus Huang dengan sedikit membungkuk. Oh, kedengarannya seperti ini adalah harta karun yang cukup menarik. Silakan dan jelaskan apa yang Anda maksud. Grand Ascension Stage lain diminta. Ya, senior, saya akan memberikan penjelasan segera. Sebagian besar dari Anda telah mendengar tentang bendera pengubah surga, jadi saya yakin Anda tahu bahwa itu hanya muncul untuk periode waktu yang sangat singkat dalam sejarah. Namun, saya yakin tidak banyak dari Anda yang menyadari bahwa bendera ini sebenarnya terbagi menjadi 2, bendera Yin, dan bendera Yang. Bendera yang saya pegang sekarang adalah bendera Yin, dan jika harta ini digunakan sendiri, itu akan sebanding dengan harta karun roh surgawi yang normal dalam kekuatan. Hanya ketika kedua bendera disatukan, itu dapat melepaskan kekuatan penuh dari harta karun surgawi yang mendalam. Jika tidak, serikat kami tidak akan menjualnya dalam pelelangan ini, Hu Yus Huang menjelaskan. The Heaven Turning Flag terbelah menjadi 2. Wahyu ini secara alami mengirimkan kegemparan lain di seluruh tempat, dan banyak dari peserta yang tercerahkan setelah mendengar ini. Begitu, jadi ini hanya setengah dari bendera pembalik surga. Namun, semua harta karun surgawi yang mendalam memiliki sifat spiritual yang sangat besar. Sekarang setelah bendera Yin telah muncul, bendera yang sesuai seharusnya juga muncul. Punya informasi tentang bendera yang Grand Ascension Stage lain sedang ditanyakan. Semua orang segera menoleh ke Hu Yus Huang untuk mendengar jawabannya. Jelas bahwa ini adalah sesuatu yang mereka semua ingin tanyakan.
Jika serikat kami mengetahui keberadaan bendera yang, kami pasti sudah mendapatkannya daripada dipaksa untuk menjual bendera YIN ini secara mandiri. Bahkan bendera YIN ini adalah sesuatu yang tidak sengaja ditemukan oleh serikat kami. Adapun bendera yang, saya khawatir kita tidak memiliki informasi sama sekali. Baiklah, saya sudah mengatakan semua yang bisa dikatakan tentang harta ini, saya akan menunjukkan sebagian dari kekuatannya sekarang. Meskipun tidak memiliki kekuatan harta karun surgawi yang mendalam, saya yakin demonstrasi ini akan cukup bagi Anda semua untuk memverifikasi keasliannya, jawab Huyus Huang sebelum meraih bendera dan melambaikannya di udara. Suara dengungan keras segera terdengar dari bendera kecil, yang diikuti dengan ledakan cahaya kuning yang dilepaskan, berubah menjadi bunga kuning kecil yang tak terhitung jumlahnya yang langsung membanjiri seluruh platform batu. Detik berikutnya, Huyus Huang mulai melantunkan mantra, dan semua bunga kuning mulai berputar di sekelilingnya. Semua ki asal dunia di seluruh ruang ini bergidik sebelum melonjak menuju platform batu dalam hiruk pikuk, lalu menghilang ke dalam bunga kuning. Semua bunga kuning mulai memancarkan cahaya spiritual yang terang sambil berkembang secara drastis dalam ukuran sebelum mulai melayang dan menyebar ke langit di atas seluruh alun-alun. Dalam sekejap mata, udara di atas alun-alun telah berubah menjadi dunia bunga kuning raksasa. Makhluk asing di bawah menyapu indera spiritual mereka ke arah bunga kuning, di mana ekspresi mereka segera berubah sedikit. Mereka semua bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam bunga kuning raksasa, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa bunga-bunga ini tampaknya sangat tidak stabil secara internal, seolah-olah mereka bisa meledak kapan saja. Namun, tepat pada saat ini, harum dingin terdengar dari salah satu kabin terbang. Tidak perlu melanjutkan demonstrasi ini, menurutmu kita tidak tahu apakah ini harta karun surgawi yang mendalam atau bukan? Cepat dan mulai pelelangan. Begitu suara itu menghilang, embusan angin biru yang ganas menyapu keluar dari kabin perak, membasmi sebagian besar bunga kuning raksasa di atas alun-alun dalam sekejap mata. Ya, senior, saya akan segera mulai. Hati Huyus Huang tersentak saat melihat ini, dan dia buru-buru mengibarkan bendera di udara lagi, melepaskan semburan fluktuasi energi yang menarik sisa bunga kuning. Harga dasar bendera YIN bendera pembalik surga adalah 300 juta batu roh, biarkan penawaran dimulai. Jika Anda tidak memiliki batu roh yang cukup, memperdagangkan harta dengan diskon diperbolehkan, Huyus Huang menyatakan sebagai bendera kecil di tangannya kembali ke penampilan aslinya yang kusam dan tidak berkilau. 500 juta. Begitu suaranya menghilang, Grand Ascension Stage yang telah berbicara sebelumnya segera mengajukan tawaran. Semua makhluk integrasi tubuh dan tahap tempering spasial di alun-alun dibuat terdiam setelah mendengar ini. 500 juta batu roh jauh melampaui apa yang mereka mampu. Tampaknya item lelang terakhir semuanya akan diambil oleh makhluk Grand Ascension Stage, seperti yang terjadi pada semua lelang sebelumnya. Namun, alam roh selalu menjadi tempat di mana kekuasaan berkuasa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan makhluk Grand Ascension Stage dalam kekuasaan atau kekayaan, jadi mereka secara alami tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Kamu sedang bermimpi jika kamu berpikir kamu dapat membeli harta karun surgawi yang mendalam hanya dengan 500 juta batu roh. Aku akan menerimanya seharga 800 juta. Seorang Grand Ascension Stage wanita yang berada di kabin terbang lain tertawa kecil. HMPH, harta karun pembalik surga yang lengkap akan menjadi harta tak ternilai yang tidak dapat dibeli. Tidak peduli berapa banyak batu roh yang kamu miliki, tetapi itu hanya setengah bendera yang sebanding dengan harta karun roh surgawi yang berkuasa. Harga yang aku berikan sudah cukup tinggi. Jika Anda pikir ini bernilai lebih dari itu, maka Anda bisa memilikinya. Penawar Grand Ascension Stage pertama mendengus dingin. Semua kabin terbang lainnya tetap diam, dan tidak ada tawaran lebih lanjut. Mungkin mereka telah terombang-ambing oleh kata-kata makhluk Grand Ascension Stage itu, atau mereka khawatir tentang hal lain. Penawar kedua tidak mengindahkan hal ini ketika dia berkata kepada Huyus Huang, Junior Hu, tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran, jadi tidakkah Anda harus menyatakan saya sebagai pemilik baru harta ini? Hati Huyus Huang sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia memaksakan senyum menjilat ke wajahnya sendiri saat dia menjawab,
Ya, senior, saya akan segera memulai hitungan ketiga. Jika tidak ada. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, tawaran sebesar 900 juta tiba-tiba dibuat. Baik Jiwa Darah dan ZH Ugur menoleh ke Hon Li dengan ekspresi terkejut karena dialah yang mengajukan penawaran. 950 juta. 1 miliar. 1 miliar 300 juta. Seluruh alun-alun menjadi sunyi sekali lagi. Hehe, saya tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak rekan Taois yang bersaing hanya untuk setengah harta karun surgawi yang mendalam. Apakah Anda semua yakin bahwa Anda akan dapat menemukan bendera yang? Apakah Anda tidak takut bahwa bendera ini akan membawa bencana alih-alih keberuntungan pada ras Anda masing-masing? Suara perempuan kasar tertawa dingin. Kalau begitu, kenapa kamu menawar barang ini juga, Perigu? Serahkan saja pada kami, sebuah suara tajam menjawab dengan sikap pantang menyerah. Apakah ras ELF Bat Umum memiliki apa yang diperlukan untuk mengklaim harta karun surgawi yang mendalam ini? Apakah kamu tidak takut itu akan menyebabkan kejatuhan seluruh rasmu? Suara wanita kasar mengejek dengan cara menghina. Perlombaan peribatu mungkin tidak cukup kuat, tapi bagaimana menurutmu tentang ras lalat-lalat kita? Perigu suara tua yang dingin terdengar dari kabin terbang lain. Perlombaan lalat capung. Sebagian besar ekspresi makhluk Grand Ascension Stage berubah drastis setelah mendengar ini. Balapan Maifli mungkin salah satu ras paling kuat di benua Tianyuan, tapi perlombaan panggilan langit kita juga tidak boleh dipandang rendah. Mungkin aku akan rela membiarkanmu mengambil barang lelang ini jika memang begitu sesuatu yang lain, tetapi tidak mungkin aku menyerah pada harta karun surgawi yang mendalam ini. Suara wanita kasar itu menjawab dengan sikap tanpa emosi setelah jeda singkat. Melihat tidak ada yang mau menyerah, mari kita lihat siapa yang bisa mengajukan penawaran tertinggi. Ini adalah lelang dari Serikat Dagang Hilian, jadi kekayaan akan menjadi faktor penentu. Saat ini saya memegang tawaran tertinggi, jika tidak ada orang lain akan melebihi itu, maka saya akan mengambil bendera ini. Capung tertawa. 1 miliar 500 juta. Wanita dari perlombaan panggilan langit membuat tawaran menakjubkan lainnya. Apakah kamu bahkan memiliki 1 miliar 500 juta batu roh, rekan Dawisgu? Jangan bilang kamu sudah menukar beberapa harta, kata lalat capung dengan suara dingin. Jadi bagaimana jika saya punya? Saya tidak membawa banyak batu roh, tetapi saya membawa banyak harta yang berlebihan, dan saya memanfaatkannya dengan baik. Sekarang, panggilan langit tertawa dingin. Kalau begitu, aku akan terlibat juga. 1 miliar 800 juta. Grand Ascension Stage yang berasal dari Stone LF Race juga angkat bicara. 1 miliar 850 juta. 1.900.000.000. Pada titik ini, semua makhluk Grand Ascension Stage lainnya telah mundur dari penawaran. Beberapa orang yang lebih kaya di antara mereka masih mampu membuat lebih banyak tawaran, tetapi mereka tidak akan bisa menyimpan harta ini, jadi mereka hanya bisa dengan enggan menyerah padanya. Dengan demikian, hanya 3 makhluk Grand Ascension Stage yang masih berlari. Huyus Huang berdiri di atas platform batu dengan senyum senang, menunggu hasil akhir. Senior Han, apakah kamu tidak menginginkan bendera pembalik surga itu lagi? Jiwa Darah tidak bisa membantu tetapi bertanya. Han Li hanya mengajukan satu tawaran sebelum terdiam, dan itu agak mengejutkan bagi Jiwa Darah dan ZH Ugur. Ini adalah harta karun yang cukup memikat, tapi mungkin bukan hal yang baik bagiku untuk mengamankannya. Lagi pula, harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap tidak akan dapat segera meningkatkan kekuatan umat manusia kita, dan itu akan menarik banyak perhatian dari ras-ras besar itu. Ras manusia dan iblis kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan harta seperti itu, jadi tidak bijaksana untuk mencoba dan mendapatkannya, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Memang, harta ini benar-benar sesuatu yang tidak sepenuhnya diperlukan baginya. Kamu benar, ini adalah harta karun yang sangat terkenal, tetapi kekuatannya memungkiri reputasinya, jadi ini lebih banyak masalah daripada nilainya. Sayang sekali ini bukan bendera touring surga yang lengkap. Jika tidak, kamu bisa mempertimbangkan untuk mengamankannya. Kata Jiwa Darah dengan cara yang agak sedih. Hehe,
Jika ini adalah harta karun surgawi yang mendalam, aku akan bisa memanggil makhluk roh sejati kuno untuk melindungi ras manusia kita. Akibatnya, ras manusia kita akan menjadi kekuatan kelas menengah, dan kita akan dapat memperluas populasi dan wilayah di bawah kendali kami tanpa keraguan. Dalam hal ini, saya tidak keberatan mengambil risiko, tetapi seperti saat ini, itu sama sekali tidak sepadan, Han Li menjelaskan. Jiwa Darah dan ZH Ugur menjadi kurang tertarik pada penawaran sekarang karena mereka tahu bahwa Han Li tidak akan terlibat. Pada akhirnya, bendera YN diambil oleh makhluk Maifli dengan harga astronomis 2.500.000.000 batu roh. Makhluk Grand Ascension State lainnya sangat iri, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan saat Grand Ascension Stage sesepuh dari Serikat Dagang membawa bendera ke kabin terbang tempat Maifli berada. Setelah 15 menit penuh berlalu, penatua akhirnya muncul kembali dari kabin dengan ekspresi senang. Jelas bahwa meskipun Lalat Capung telah berhasil mengamankan harta ini, dia telah memperdagangkan sebagian besar hartanya sendiri dan hanya bisa menyerah pada 2 item terakhir. Lebih jauh lagi, perjalanan kembali ke perlombaan Maifli kemungkinan besar tidak akan menjadi perjalanan yang damai baginya, jadi dia harus ekstra hati-hati. Pada saat ini, Hu Yus Huang menghapus batasan di atas piring perak lain untuk mengungkapkan kotak batu giok seukuran telapak tangan, yang dia bawa dengan lembut dengan satu tangan. Semua orang segera mengarahkan perhatian mereka ke kotak giok, menunggu perkenalannya. Hu Yus Huang melirik ekspresi penuh harap semua orang, lalu diperkenalkan sambil tersenyum, saya yakin banyak dari Anda telah mendengar tentang buku tebal abadi, Golden Jade Tome. Item lelang berikutnya adalah halaman lengkap dari Golden Jade Tome. Serikat Dagang kami menjamin bahwa ini adalah salah satu dari 36 halaman dalam asli, bukan salinan replika, dan seni kultivasi abadi yang tercatat di halaman itu pasti layak untuk kultivasi. Adapun nama dan efeknya, kami akan menahan informasi itu, terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin membelinya atau tidak. Setelah perkenalannya, Hu Yus Huang meletakkan tangan ke kotak giok, dan pilar cahaya tebal segera meletus di tengah ledakan gemuruh, di dalam yang berisi halaman emas berkilauan. Ada banyak rune emas yang tertulis di permukaan halaman, dan hanya dengan melihat sekilas satu rune itu membuat seseorang merasa kagum dan hormat. Ini adalah teks segel emas dari alam abadi sejati. Itu benar-benar salah satu halaman dalam dari Golden Jade Tome. Saya tidak berpikir guild dagang Hilian akan dapat memperoleh sesuatu seperti ini. Saya pernah mendengar bahwa Golden Jade Tome berisi seni kultivasi abadi dan teknik rahasia. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menyaksikan halaman sebenarnya dari buku tebal itu. Barang lelang ini tidak menimbulkan kegemparan daripada bendera pembalik surga itu, tetapi jelas ada lebih banyak orang yang tertarik padanya. Mengapa kamu tidak mengungkapkan nama teknik rahasia yang tercatat di halaman itu? Pasti ada beberapa jenis kekeliruan atau batasan dalam budidayanya, kan? Kalau tidak, mengapa kamu sengaja menyembunyikan informasi ini? Panggilan langit dari sebelumnya ditanyakan. Kegembiraan di wajah semua orang segera memudar sedikit setelah mendengar ini. Maafkan saya, senior, kami menahan nama seni kultivasi ini sebagai tanda pertimbangan terhadap pemilik barunya. Bagaimanapun, saya yakin pemilik barunya tidak ingin semua orang tahu apa yang tercatat di halaman ini. Adapun kesalahan dan batasan, satu-satunya adalah membutuhkan waktu lebih lama untuk berkultivasi daripada seni kultivasi normal, jawab Hu Yus Huang tanpa ragu-ragu. Mengingat reputasi serikat dagangmu, aku akan mempercayai kata-katamu itu benar. Panggilan langit terkekeh sebelum terdiam. Beberapa pertanyaan lagi diajukan sebelum Hu Yus Huang mengumumkan harga dasar 100 juta batu roh. 150 juta. 170 juta. 200 juta. Bahkan sebelum makhluk Grand Ascension Stage mengajukan tawaran, banyak tawaran telah dibuat oleh para hadirin di alun-alun. HMPH, kalian semua sedang bermimpi jika kalian pikir kalian dapat mengamankan halaman dalam dari Golden Jade Tome dengan harga yang sangat murah. Aku akan menerimanya seharga 300 juta. Tahap Grand Ascension akhirnya diajukan. Kebetulan sekali, saya juga sangat tertarik dengan halaman dalam ini. Saya akan mengajukan tawaran 600 juta, jika ada yang bisa mengajukan tawaran lebih tinggi,
maka Anda bisa memiliki barangnya. Namun, Junior Hu baru saja mengatakan bahwa teknik rahasia ini akan sangat memakan waktu untuk berkultivasi, jadi aku berasumsi kita kemungkinan besar hanya bisa mempelajari dan merujuknya. Kalau begitu, apakah itu benar-benar bernilai sejumlah besar? Batu roh peri batu dari sebelumnya berkata. Makhluk Grand Ascension State lainnya yang tertarik dengan halaman dalam ini menjadi agak ragu-ragu setelah mendengar ini. Harga ini memang cukup tinggi untuk sebuah seni budidaya yang bahkan bisa dibilang tidak layak untuk dibudidayakan. Kalau begitu, aku akan mengajukan tawaran sebesar 610 juta. Orang yang telah mengajukan tawaran ini adalah Hon Li, dan baik jiwa darah maupun ZH Ugur menoleh padanya dengan ekspresi terkejut. HMPH, aku akan menepati janjiku dan menyerahkan item itu kepadamu, rekan Daois. Makhluk peri batu itu jelas agak tidak senang, tapi dia masih mundur dari penawaran seperti yang dia janjikan. Terima kasih, rekan Daois, jawab Han Li dengan tidak tergesa-gesa. Baiklah, tawaran teratas saat ini adalah 610 juta, saya akan memulai hitungan 3, dan jika tidak ada tawaran lebih lanjut, maka halaman dalam ini akan diberikan kepada senior itu, Hu Yus Huang mengumumkan dengan senyum gembira. Halaman dalam dari Golden Jade Tome memang sangat berharga, tetapi harga yang diproyeksikan hanya 300 juta hingga 400 juta, jadi ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Pada kesempatan ini, tidak ada yang bersaing dengan Hon Li, dan halaman dalam disampaikan kepadanya oleh seorang penatua serikat dagang. Hon Li mengeluarkan batu roh yang diperlukan sebelum segera menyimpan halaman dalam ke gelang penyimpanannya bahkan tanpa melihatnya terlebih dahulu. Dia kemudian duduk kembali untuk menunggu barang lelang terakhir. Menurut konvensi sebelumnya, item lelang terakhir seharusnya menjadi yang paling berharga, dan ini adalah salah satu alasan mengapa makhluk Grand Ascension State lainnya memutuskan untuk menyerah pada halaman dalam pada akhirnya. Lagi pula, tidak ada yang ingin membiarkan barang lelang terakhir lolos dari jari mereka karena batu roh yang tidak mencukupi. Hu Yus Huang mengambil napas dalam-dalam sebelum berjalan ke wanita pemegang piring terakhir, lalu menyapukan jari ke penghalang cahaya di atas piring, di mana luka kecil perlahan terbuka di penghalang.